Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sarah Natasha dari kelas MJ603. Saya akan menjelaskan terkait hasil analisis saya pada studi kelayakan bisnis Warung Aceh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang perkembangan usaha, ringkasan proyek, aspek organisasi dan manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi atau operasi, aspek keuangan, lalu nanti ditutup dengan rekomendasi dan kesimpulan. Latar belakang pengembangan usaha. Di mana ini dilatar belakangi dengan kebutuhan akan tempat usaha yang nyaman dan terjangkau semakin meningkat. Warung Aceh yang berlokasi di sekitar kampus Universitas Sumatera Utara ini menawarkan suasana yang nyaman, bersih, dan menarik, lengkap dengan fasilitas seperti parkir luas, wifi gratis, dan tempat duduk yang nyaman. Mahasiswa mencari tempat yang bisa digunakan untuk bersantai dan berdiskusi setelah aktivitas akademik. Keluarga mencari tempat untuk menikmati quality time bersama. Lalu warung Aceh ini hadir sebagai solusi dengan menawarkan hidangan khas Aceh seperti kopi Aceh, bakso, mie, nasi goreng, dan roti canai dengan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Nama usaha yang kita akan bahas ini namanya Warung Aceh. Alamatnya di Jalan Pasar Baru, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarah singkat didirikannya usaha ini karena rasa cinta pemilik pada makanan khas Aceh, yang juga ingin memberikan tempat yang nyaman untuk keluarga. Lokasi usaha ini dan harganya berdasarkan target usaha pemilik, yaitu mahasiswa. Jenis yang dijual di warung Aceh itu ada kopi Aceh, makanan khas Aceh seperti mie, nasi goreng, dan roti canai, lalu bakso paha sapi, snack-snack umum seperti tela-tela, roti bakar, dan lain-lain, lalu aneka jus, lalu minuman berasa, dan makanan berat seperti ayam penyet dan bebek bakar. Pemilik usahanya bernama Muhammad Danu. Bapak Muhammad Danu ini memiliki pengalaman di bidang kuliner selama 5 tahun dan pernah tinggal di Aceh selama 5 tahun. Struktur organisasi atau struktur usahanya itu ada pemilik, lalu dilanjutkan dengan barista, karyawan, karyawan dapur, dan karyawan kasir. Pemilik bertanggung jawab untuk operasional harian, pengadaan bahan baku, dan pengawasan karyawan. Sedangkan barista bertanggung jawab untuk membuat kopi sesuai dengan pesanan pelanggan. Lalu karyawan dapur bertanggung jawab untuk mempersiapkan bakso dan makanan-makanan pelengkap. Lalu ada karyawan yang bertanggung jawab untuk menyambut pelanggan, mencatat pesanan, mengantar pesanan, serta memastikan kenyamanan pelanggan selama makan. Lalu yang kelima ada karyawan kasir yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola pembayaran dari pelanggan, dan memastikan pengelolaan uang serta sistem kas berjalan lancar dan akurat. Target pasar yang dituju oleh Warung Aceh itu ada pencinta kopi, penggemar makanan tradisional, terutama makanan tradisional Aceh, lalu ada mahasiswa kos-kosan di USU, lalu warga sekitar yang mencari tempat makan nyaman dan terjangkau. Proyeksi permintaannya itu adanya permintaan kopi dan bakso yang cukup stabil, mengingat semakin banyaknya mahasiswa yang mencari tempat nongkrong yang nyaman dan terjangkau, dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Keluarga dan pekerja yang menginginkan tempat makan santai dengan harga bersahabat, diharapkan di masa depan permintaan akan meningkat. Proses produksi. Yang pertama kopi Aceh itu menggunakan biji gayo yang diseduh manual brew atau espresso. Yang kedua ada bakso sapi, itu daging sapi dan urat diproses dengan tekstur kenyal. Lalu yang ketiga ada roti cane yang diproses untuk renyah dan gurih. Yang keempat ada makanan khas Aceh, itu mie Aceh, nasi goreng Aceh itu diproses dengan bumbu-bumbu rempah Aceh. Yang kelima ada ayam penyet, digoreng biasa, disajikan dengan sambal pedas menggunakan bumbu rempah Aceh juga, dan pelengkap seperti sayur-sayuran. Sistem operasional itu
Yang pertama ada manajemen produksi. Pemilik ini memastikan bahan baku yang dijual adalah bahan baku yang segar, sehat, berkualitas, dan terstandarisasi. Pemilik juga membagi tugas setiap karyawan sesuai dengan pekerjaan, sehingga ketika menyajikan makanan, pelanggan mendapatkan makanan tepat waktu. Lalu ada pengelolaan limbah. Limbah hasil produksi seperti sayuran, sisa kopi, dan bahan-bahan lainnya dikelola dengan proses kompos. Dengan sistem ini, Warung Aceh berkomitmen untuk beroperasi secara ramah lingkungan. Di aspek keuangan, itu ada model investasi. Usaha Aceh ini didanai oleh keluarga pemilik tanpa adanya pinjaman usaha. Ini menjadikan usaha ini lebih fleksibel karena hasil usaha itu langsung digunakan untuk usaha ke depannya. Lalu ada biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan ini biaya seperti biasa, kayak bahan baku, gaji karyawan, serta pemeliharaan peralatan. Lalu yang ketiga ada pendapatan biaya. Pendapatan biaya ini diperkirakan meningkat 10% setiap tahunnya. Dengan rata-rata penjualan 300 orang per hari dan dengan pembelian 35.000 rupiah per orang. Sedangkan biaya operasional diperkirakan meningkat 6% setiap tahun. Lalu ada proyeksi laba rugi. Pada tahun awal, usaha mengalami kerugian sebesar minus 234.500.000 rupiah. Namun, pada tahun selanjutnya mulai mengalami peningkatan. Ini mencatat laba bersih awal sebesar 37.320.000 rupiah dan meningkat setiap tahunnya sampai dengan 634.479.074 rupiah. Ada lalu selanjutnya ada profitability index. Dengan modal investasi awal sebesar 125 juta dan total laba bersih kumulatif selama 5 tahun sebesar 645.245.247 rupiah, profitability index untuk proyek ini adalah 5,16. Ini menunjukkan bahwa 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan sekitar 5,16 perak dalam laba bersih yang diperkirakan selama 5 tahun yang diperkirakan selama 5 tahun. Dengan profitability index di atas 1, investasi ini sangat menguntungkan dan layak. Return on investment atau bisa disingkat dengan ROI. ROI ini diperkirakan mencapai 516% dalam 5 tahun, yang menunjukkan pengembalian yang sangat tinggi dibandingkan dengan biaya investasi. Proyek ini memberikan pengembalian cepat dan profitabilitas yang luar biasa. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang didapat, usaha ini telah merancang sistem kerja yang efisien, pengelolaan bahan baku dan kebersihan, kualitas produk yang konsisten dan pelayanan yang ramah menjaga loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, proyeksi keuangan Warung Aceh menunjukkan arus kas positif, margin laba sehat, dan ROI tinggi. Dengan modal sepenuhnya berasal dari keluarga, memberikan fleksibilitas dalam kewajiban keuangan eksternal. Lalu yang ketiga ada Warung Aceh layak dijalankan berdasarkan analisis pemasaran, produksi, operasional, dan keuangan, baik melalui ekspansi outlet maupun peningkatan skala produksi dengan didukung oleh strategi pemasaran yang tepat dan pengelolaan operasional yang terus ditingkatkan. Lalu rekomendasi tindak lanjut. Yang pertama itu ada menu dan inovasi produk. Yang diharapkan akan ada menu-menu baru untuk Warung Aceh agar lebih menarik pelanggan. Lalu peningkatan kapasitas produksi. Karena sepertinya akan ada peningkatan ke depannya, kita pun mengharapkan ada peningkatan kapasitas produksi. Lalu yang ketiga, evaluasi berkala dan pengelolaan keuangan. Lalu yang keempat, kami berharap juga ada ekspansi usaha, yaitu membuka cabang atau waralaba. Karena kami melihat ada masa depan di Warung Aceh, jadi kami berharap ada ekspansi usaha membuka cabang ke berbagai kota. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan, Bu Prof. Eh, akan saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.